Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast bersama Sajak Sirama dan podcast bersama Cotkala Hotspot dengan saya Ananda Filoni dan bersama saya MR Faitur Rahman. Iya, selamat datang. Ya, selamat datang. Ya, hari ini kita kedatangan tamu. Bukan kedatangan tamu lebih tepatnya. Hari ini lebih tepatnya kita belajar podcast 2 SKS bersama Ananda Filoni. Yeay. Tepuk tangan dulu karena beliau selamat. Beliau baru aja jadi juara 3 di KBR ID. Iya, KBR ID. Itu ajang apa ya? Gimana mas? Ada sebuah Instagram namanya KBR ID, Kantor Berita Radio. Kantor Berita Radio. Iya, Kantor Berita Radio. Karena saat pandemi gini kan nggak ada aktivitas sebagai seorang mahasiswa. Jadi KBR ID berinisiatif untuk membuat podcast untuk mahasiswa. Dan alhamdulillah kenapa Nanda bersyukur nih mahasiswa, karena podcaster di luar sana banyak yang jago-jago. Jadi ketika nanti berlomba dan lombanya itu cakupannya hanya mahasiswa, dan itu mengecilkanlah ruang untuk lebih peluang, mudah-mudahan peluang menangnya itu lebih besar. Itu harapannya. Tapi sebenarnya untuk mengasah public speaking aja untuk ikut lomba ini. Jadi juara 3 itu mahasiswa seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Khusus mahasiswa ya? Khusus mahasiswa. Dan penyelenggaranya KBR ID. KBR ID. Kantor Berita Acara Radio. ID Indonesia berarti mungkin ya? Iya, di Jakarta. Dan pesertanya yang ikut itu kan berbagai macam model. Jadi podcast ini banyak modelnya, ada yang monolog, ada yang konversional, ada yang storytelling. Dan rata-rata mahasiswa yang ikut itu ada yang monolog, ada yang bareng-bareng kawan-kawan kuliahnya, ada interview sama mungkin dosennya, berbagai macam lah bentuk podcast. Dan Anda sendiri sih memilih untuk monolog. Jadi temanya itu tentang surviving corona ala gue. Oh iya, itu tema surviving corona ala gue. Jadi selama pandemi ini apa sih yang bisa membuat kita bertahan? Mungkin kuliah kita nggak bisa karena ada COVID ini. Kuliah daring. Iya, daring. Dan kerjaan daring. Banyak sih waktu luang yang kita habiskan tuh di rumah aja. Dan dengan adanya lomba ini itu membuat kreativitas mahasiswa khususnya itu benar-benar diasah lagi dengan adanya lomba ini. Oke, menarik sekali. Jadi udah berapa lama Nanda di dunia podcastan ini? Oh ya, kalau podcast ini baru-baru aja karena melihat. Baru aja? 2 tahun? Setahun? 3 bulan yang lalu. 3 bulan? Iya, 3 bulan. Tepatnya di bulan Juli. Awal Juli itu mulai buat rekaman yang pertama. Awalnya memang nggak pede. Rekaman yang pertama itu bulan berapa? Bulan 4 bulan 7 tanggal 4. Iya, baru 3 bulan yang lalu. Iya, 3 bulan yang lalu. Dan betul-betul mengikuti gimana ya, belajar memang serius di dalam podcast ini. Bukan hanya ini lomba yang udah sekian kali Nanda ikuti. Jadi ada lomba-lomba yang nggak menangnya nih. Yang pertama itu ketika ada event Idul Adha juga ada ikut tentang temanya kurbankan Ismailmu. Lomba bertema Idul Adha ya? Idul Adha. Itu lomba yang pertama kali. Karena podcast juga ya? Podcast juga. Dan nggak menang. Tapi memang bukan cari menangnya. Anda tekankan ikut lomba ini bukan untuk mencari yang arti kata materi, bukan. Mungkin menangnya dapat uang atau segala macam, enggak. Tapi bagaimana kita sebagai mahasiswa nih khususnya bisa memanfaatkan waktu yang banyak ini di rumah aja dengan menghasilkan karya. Karena Raditya Dika bilang gini, kalau kamu suka nulis, jangan jadi pembaca aja, tapi kamu jadi penulisnya atau penulis bukunya. Kalau kamu pengen buat film, jangan jadi penontonnya, tapi kamu yang buat filmnya. Jadi Nanda mikir gini, kalau misalnya kita mau menghasilkan karya, kita hasilkan karya, karena jangan jadi penikmat jangan cuma jadi hasil orang aja. Jangan jadi penikmat karya orang aja. Kita sekarang sebagai mahasiswa harus buat karya juga gitu. Berarti modalnya ya lakukan ya, bukan hanya sekedar dibicarakan aja, tapi dilakukan, buat gitu ya. Nggak perlu gimana ya? Ya jangan cuma di pikiran aja lah. Coba dituangkan sekali-sekali ke realitasnya biar terwujud tadi keinginan dari. Jadi kalau misalnya ada keinginan teman-teman punya bakat, apapun bakat, mau dia bisa
video, bisa jadi konten kreator, bisa jadi yang suka-suka poster-poster, ilustrasi, bisa juga diasah lagi. Dan jangan pernah merasa karya itu nggak bagus. Cintailah karya kita sendiri dulu, baru orang lain mencintai karya kita. Dan podcast ini, jujur Nanda dengar suara sendiri itu pertama kali, memang malu pertama, kayak apalah suaranya. Tapi ketika kita hayati suara kita ini bisa, dan basic Nanda memang nggak suka di hadapan orang. Nggak suka berhadapan dengan orang. Iya, berhadapan. Pengennya mainnya di belakang layar aja. Tapi walaupun di belakang layar menghasilkan bagaimana? Kan karena kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan kita tahu, oh aku nggak suka di hadapan orang. Apa ya langkah yang kita lakukan? Dan bertemulah dengan podcast ini. Berarti podcast ini walaupun dia bisa berbagi tanpa orangnya itu nampak, nggak apa-apa. Nggak perlu ada orangnya. Jadi kita main di belakang layar aja. Yang penting didengar ya. Didengar. Berarti podcast baru ya. Tapi baru. Bisa langsung juara di tingkat nasional itu luar biasa. Alhamdulillah, dengan perjuangan yang mungkin orang lihatnya hasilnya aja, dan runtutan ke belakang kan orang nggak tahu. Selama Nanda menggeluti podcast ini, Nanda banyak mengikuti kelas podcast, dan kelas podcast ini itu gratis, memang dibuat bersama Mr. Popo dan Kang Rane, mungkin teman-teman tahu. Mereka lah yang memberikan ruang untuk Nanda belajar. Artinya ketika kamu punya karya, kamu tuh harus tahu dasarnya. Jadi jangan ketika kita udah menampilkan keluar, kita nggak tahu dasarnya ini apa. Nanti ketika orang tanya apa tuh podcast, nggak tahu. Iya. Sedangkan podcast itu adalah iPod plus broadcasting. Jadi itu asal katanya. Asal katanya. Jadi podcast itu juga disebut dengan siaran radio online. Siaran radio online. Ilmu baru ya. Iya. Dan podcast ini baru aja nih booming di Indonesia. Sebenarnya udah 2013 itu udah booming juga di podcast di Apple Podcast. Nah, di Apple Podcast itu udah membentuk subscribernya sampai 1 juta pendengar. Tapi karena memang pengguna kita kan nggak semua pakai iPhone. Kan kita juga HP yang biasa, HP kentang ya. Tapi di 2018 ada gebrakan baru, yaitu dengan diluncurkannya aplikasi yang bernama Anchor. Saya pernah dengar Anchor. 2018 Anchor itu hadir, dan Anchor itu dia menjadi hosting. Dan ketika kamu memposting atau mempublish suara kamu di Anchor tersebut, otomatis dia akan masuk ke Spotify. Otomatis langsung masuk ke Spotify. Di Google Podcast juga masuk, dan di beberapa platform juga masuk. Berarti awalnya semuanya memang dari Apple Podcast ya. Iya. Berarti karena memang keterbatasan orang mengakses iPhone, jadi mulailah muncul Anchor ya. Berarti mulai 2018 mulai booming ya. Dan di 2019 juga teman-teman pasti tahu kalau yang suka horor nih, ada yang namanya konten dari Mas Mr. Popo yang namanya Do You See What I See? Saya lihat itu di YouTube-nya Raditya Dika. Ya, Raditya Dika. Nah, Do You See What I See adalah konten yang memboomingkan podcast. Beliau yang memboomingkan podcast. Sebenarnya ada juga, kalau yang suka bola nih tahu nih, Box to Box pasti teman-teman tahu. Box to Box dan Teman Macet, banyak, Inspigo juga banyak podcastnya di 2018-2017 itu udah ada, dan boomingnya lebih booming di Mr. Popo ini. Mr. Popo. Do you see what I see? Yang sekarang buat kelas pelatihan ya beliau. Dan sekarang beliau buat kelas pelatihan di Siberkreasi. Di situ saya pelajari. Memang gratis teman-teman, tapi sebagai orang, maksudnya kita nggak bayar. Artinya waktu yang kita investasikan. Sampai-sampai nih ketika ikut kelas tersebut, ketika kakak Kanu ada acara di rumah, sampai minta izin sama kakak. Demi kelas yang memang nggak bisa isinya daging semua. Karena di situ kita belajar dengan para mentor yang luar biasa, pengalamannya sudah lebih daripada kita. Seperti Kang Rani itu juga penyiar radio di Singapura. Dia udah banyak pengalamannya. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi orang yang besar, belajarlah dari orang-orang yang besar juga gitu. Menarik sekali. Karena Kang Rani pernah bilang gini, kalian buat aja podcast,
kalian buat aja podcast, jangan pernah walaupun 1, 2, 3 orang yang dengar, tapi terus kamu buat. Artinya kita konsisten dan komitmen dengan apa yang kita mau. Dan ketika dan yakin aja, kalian pasti akan punya timingnya sendiri, akan meledaknya, akan ada timing yang box to box kata mereka, akan keluar. Dan itu yang terjadi karena menang podcast, itu yang terjadi kepada Nanda. Seperti nggak nyangka, memang berubah, ketika itu berubah Bang. Oh iya. Sampai diundang, alhamdulillah diundang sama kampus juga karena membawakan nama Institut Agama Bawa Islam. nama kampus sebenarnya. Iya, bawa Institut nama kampus. IAIN Langsa. Langsa. Berarti kita balik lagi ke sejarah podcast tadi. Berarti waktu yang podcast zaman dulu apa masih sama dengan podcast yang zaman sekarang? Podcast zaman dulu karena Yang formatnya baru 2013 mungkin ya, yang baru-baru, Iya. yang awal, format awalnya apa sama dengan format yang hari ini beredar Nah, di masyarakat? yang awal itu orang luar negeri yang buat Bang. Jadi 2013 tuh di Apple Podcast itu kebanyakan orang-orang luar negeri yang buat. Jadi Indonesia tuh masih awam dengan yang namanya podcast, dan hadirlah di 2018 karena ada aplikasi namanya Anchor ini membuat Spotify itu kebanjiran podcast dari lokal, dari Indonesia khususnya. Dan itu yang menjadi apalagi sekarang ya, karena daring seperti ini, orang seperti masuk cemplung lah ke dunia itu. Berarti pandemi ini ada positifnya juga ya, nggak selalu negatif. Nah, kembali lagi ke respon kita sebagai manusia nih Bang. Respon apa yang, kalau misalnya sesuatu ada hal yang negatif atau dari pandemi ini, kita kalau mau jadi orang yang beruntung, kata mentor Nanda nih, kalau mau jadi orang yang beruntung, mengambil semua itu kita ada hikmahnya. Jadi kalau pandemi ini, Nanda berpikir gini, kenapa nggak ubah masalah jadi berkah? Dan alhamdulillah di pandemi ini dengan ikut lomba, kecipratan berkahnya. Iya, menarik. Ya, kalian simpulkan aja lah sendiri gimana cara memulai podcast ini biar bisa jadi seperti Nanda ini ya. Jadi Nanda ini nggak sekali jadi ya, nggak instan. Semua itu ada step-stepnya. Ya mungkin hari ini Nanda bakal cerita semua ke kita. Jadi yang mau ditanyakan, Nanda ada pengalaman jadi broadcaster atau jadi mungkin pernah ikut sekolah pers mungkin, pewawancara apa namanya? Wartawati ya. Nanda sendiri sebenarnya ikut podcast ini untuk pengembangan diri. Jadi Nanda orangnya yang kalau dibilang introvert enggak juga, tapi malu untuk berargumentasi. Jadi Nanda men-challenge nih diri sendiri, memberi tantangan. Gimana caranya bisa ngomong di depan umum. Dan Nanda juga punya cita-cita menjadi motivator dan bisa bikin seminar. Itu yang Nanda tulis. Jadi motivator nih, Kak Ipo Santosa. Kalau misalnya dari motivator kan harus jago ngomong. Sedangkan diri sendiri kan kita tahu diri kita, kapasitas kita bagaimana. Dari situlah bagaimana nih bisa ngomong di depan, bisa berpublic speaking yang bagus. Tanpa ada mentor, sebenarnya nggak ada mentor, tapi Nanda memang sendiri nih mencari ilmunya sendiri. Nanda cariin di internet. Jadi teman-teman gunakan internet tuh secara bijak. Jadi jangan scroll aja hal-hal ataupun kita nengok kehidupan orang biasanya kan, jadinya insecure, insecure dengan diri. Sebenarnya bisa, internet itulah menjadi ladang informasi. Berarti kan yang amat lengkap dari Nanda, dengan mengenal diri sendiri kita bisa lebih mengembangkan potensi diri sebenarnya. Ya betul kan? Awalnya kita takut juga, malu, gemetar. Coba lihat video podcast pertama. Itu yang paling hancur. Saya nggak pernah nonton semenjak itu diupload ya. Tapi saya rasa memang ya lama-lama challenge diri sendiri, berani. Karena ada break kemarin nih, jadi agak takut sedikit lagi. Tapi nggak apa, karena memang dia dilatih terus, dicoba terus. Dan kalau misalnya apalagi ada seperti ini ya, ada komunitasnya, ada teman-teman dari konten kreator dari Hotspot. Ya, Hotspot yang luar biasa perjuangannya. Dan makasih. Gimana ya, dengan kita punya teman-teman yang semangat seperti mereka ini, membuat kita juga mendapatkan amunisi yang luar biasa juga. Kita kecipratan juga. Iya, gitu semangatnya. ya. Jadi teman itu bisa memberikan vibrasi lah yang positif kepada kita. Itu kan soal teman. Nanda kan sendiri. Gimana bisa kita menginspirasi orang-orang supaya bisa
jadi seperti Nanda itu? Karena Nanda bilang karena teman, sedangkan orang Iya. yang sendiri mau memulai ini gimana? Sebenarnya temukan mentor kamu ya. Artinya kita memang kan kalau misalnya kita belajar sendiri kan nggak boleh. Kita akan dituntut dituntut oleh setan ya. Nggak boleh belajar sendiri. Iya, nggak boleh Ya, belajar ya. sendiri. Artinya temukan komunitas-komunitas yang bisa membuat kita semangat lagi. Dan Nanda udah kepikiran nih dengan adanya podcast ini, podcast bersama saja Sirama, pengen buat bagaimana teman-teman bisa teredukasi untuk bisa membuat konten di tengah pandemi ini. Punya wadah ya? Iya, punya wadah. Menarik. Sajak Selama bakal jadi wadahnya. Iya, insya Allah. Tadi dah ada yang ingatin loh. Warek 3 ngingatin. Iya. Disuruh buat Forum UKM. UKM ya. Oh, buat UKM. UKM. Kalau disuruh buat UKM sekali lagi bilang anggarannya jangan lupa, Pak. Dan sebenarnya nih, kalau misalnya kita jadi konten kreator nih Bang, kalau Nanda sebenarnya diniatkan dari awal, Nanda untuk apa sih kamu buat podcast? Untuk apa kamu berbicara? Untuk apa? Jadi ketika kita punya niat nih, kadang-kadang kita kembali lagi ke niat. Nanda ikut ini bukan karena pengen dapat materinya, tapi bagaimana Nanda bisa men-challenge dengan ikut podcast ini, dengan ikut lomba ini juga kita kan bisa belajar dari orang-orang, kita tahu ilmunya bagaimana. Dan yang juara kedua dari UI, Universitas Indonesia, dia di bidang Ilmu komunikasi. Dan dari situ Nanda juga membuat networking, artinya Nanda mencari teman yang sefrekuensi juga dan belajar bagaimana sih dia buat itu. Dan kembali lagi ke niatnya adalah untuk belajar dan pengen berbagi. Berarti waktu kemarin juara 3, juara 2 tuh anak UI. Anak UI. Ilmu komunikasi ya. Ilmu Berarti komunikasi. enggak ini ya, enggak apa gimana istilahnya. Enggak ada matinya walaupun kita juara 3 bukan berarti kita enggak mampu ya. Iya. Saingannya memang dari seluruh Indonesia. Wow. Dan ini informasi juga untuk teman-teman. Tadi Nanda katakan 200 peserta. Dari 200 peserta. Ya, 200 peserta itu kan anak universitas dari seluruh Indonesia. 200 itu disaring lagi menjadi 147. Dan 147 itu disaring lagi menjadi 7 besar. Jadi ada harapan 1 2 3 4, juara 1 2 3. Berarti setelah 147 itu 7. Berarti kita ngirim bahan itu di tiap penyaringan itu ya. Bahan Cukup podcast satu ini. aja. Cukup sekali aja. Dengan durasi 20 menit. Jadi kita ngobrol aja sesuai dengan tema. Dan teman-teman kalau misalnya ada lomba lagi, ini saran untuk teman-teman lihat apa yang diminta oleh panitia. Jadi kemarin panitia tuh bilang panitia ketawa di captionnya. Lucu ya, saya melihat karya kalian di Drive, tapi kalian kunci. Oh iya. Drive masih terkunci. Iya, jadi bagaimana kami mau lihat karya kalian? Jadi otomatis karyanya di disk kan jadinya. Dan sayang sekali Didis Didis. nggak dikasih kesempatan. enggak. Wow, kejam. Karena Nanda uploadnya di Spotify dan dia bisa bisa dilihat, diakses. ya diakses di siapa saja bisa. Dan alhamdulillah, dan pun sebenarnya mau ke Drive juga, cuman karena udah ada Spotify, jadi udah kesana aja. Di Spotify nama akunnya apa? Podcast Sajak Sirama juga. Podcast Sajak Sirama ya. Bisa diakses di situ ya. Iya, bisa Premium diakses. bukan? Enggak, Mesti harus belum, premium. belum. Oh, oke. Bentar lagi premium. Mudah-mudahan. Jadi hari ini tujuan kami hari ini memang mau belajar podcast ya. Karena memang Cot Cloud Spot berniat. boleh. Belum jadi tapi berniat tapi belum jadi. Belum jadi podcast beneran. Makanya kami tertarik mengundang Nanda supaya lebih memberi wawasan kepada orang-orang, kepada orang yang menonton. Dan satu lagi nih Bang, kalau misalnya kita bukan zamannya lagi untuk bersaing. Kompetisi. Ini Raditya Dika nih yang bilang. Enggak, ini Nanda nih. Kita bukan zamannya bersaing. Kita bukan zamannya bersaing. Mirip. Tapi berkolaborasi. Berkolaborasi. Jadi teman-teman yang artinya harus bersaing dengan ini harus lebih baik. Kenapa enggak sama-sama menjadi sukses tuh kenapa enggak bareng-bareng? Karena podcast Sajak Sirama, mari sukses bersama.
Oh, itu apa slogannya itu? Slogannya mari sukses Mari bersama. sukses Jadi bersama. bukan hanya di Nanda saja, tapi insya Allah akan ada lahir nanda-nanda yang lain yang akan mengembangkan podcast dengan versinya mereka. Dan jangan malu juga punya suara yang, Kak aku punya suara yang cempreng, itu bisa nggak podcast? Kak punya suara yang nggak bisa bilang R ya kadang-kadang. Bilang Jangan insecure lah, berkecil hati. jangan berkecil hati karena pertama cintailah dulu suaranya, cintailah dulu karyanya sendiri, buat aja dulu, coba aja dulu, dan insya Allah ya kalau misalnya kita memang rutin ada dan konsisten, hasil akan ikut nanti karena hasil tidak pernah nanti usaha kita. hasil tidak mainin Iya. nanti usaha. Jadi gini ya, pertanyaannya kan suara cempreng tadi tuh, suara Iya. cempreng. Itu gimana? Kan walaupun bisa dikasih efek ya, diberi Iya. efek biar lebih enak didengar. Itu kan perlu kemampuan untuk ngedit itu, berikan efek itu lagi. Itu gimana? Nanda ngedit sendiri ya? Atau Ngedit sendiri kalau misalnya pakai laptop di Audacity. Audacity. Ya Audacity betul. Nanti kita tanya editor betul. Dan kalau misalnya di HP ya Anchor sama KineMaster aja. KineMaster yang pro. Iya. Yang nggak pro gimana? Bisa juga, yang penting pede aja. Walaupun ada watermarksnya ya udah buat aja yang, karena buatlah dengan apa yang kamu punya. Jangan yang nggak punya dipunya, maksudnya yang diada-adain. Dihayalin aja nggak dibuat-buat. Iya. Dan jangan lihat misalnya alatnya mahal-mahal pasti. Enggak juga. HP aja cukup kita untuk buat podcast, cukup pakai headset ya. Headset. Cukup sebulan pakai HP dulu, dan bulan berikutnya itu udah nyicil tuh pelan-pelan beli beli stand mic-nya, beli mic-nya juga nggak mahal-mahal kok. Ada yang 90.000, pokoknya 90.000 iya, murah ya. 90.000. Dan ada kok, kalau misalnya teman-teman penasaran cek aja di marketplace, banyak. Ya gunakan apa yang kamu punya. Jadi HP saja cukup untuk buat podcast ini. Dunia ada di genggaman. Iya. Iya kan? Benar. Betul kan? Cuman mager ini lawannya. Lawan paling berat Iya. adalah diri sendiri. Benar. Karena itu Mager. Malas gerak. Kalau Nanda pribadi, Nanda itu menghukum diri Nanda kalau enggak nge-podcast. Jadi podcast Nanda itu setiap hari Kamis. Di hari tayang setiap Kamis. Iya, setiap hari Kamis. Jadi kalau misalnya hari Kamis nggak rilis, itu Nanda menghukum diri Nanda dengan denda 10.000. Membayar diri sendiri 10.000. Iya, bisa untuk sedekah di hari Jumat besok kan, saya Kamis Jumat, atau ya untuk orang yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya, jadi ada yang kalau nggak podcast pokoknya ada aja hukumannya. Jadi Berarti, itu membuat, jadi kita dipelecut gitu. Ayo buat diri sendiri yang berarti ingat. keinginan yang kuat dari dalam Iya, diri sendiri tekad yang kuat. Menarik sekali. Ada teori yang saya lupa pula. Berarti apa? Berarti kalau dengan begitu, dengan podcast ini jalan, sebelum jalan belum punya alat, memang cuma handphone aja, ya kan? handphone aja. Berarti untuk memulai nggak perlu yang berat-berat mikirnya kan? Nggak perlu. Gimana harus beli stand mic? Iya. Beli Mikrofon kondenser. Astagfirullahaladzim. Kalau kata Bruce Lee, maka lakukan. Jangan sih dipikirin aja, Iya. nggak buat-buat. Sama kalau misalnya kita bilang nih, Nanda umpamakan ya bang, kayak cerita pasti teman-teman tahu nih, Siti Hajar istrinya Ibrahim. Iya. Dia di Safa dan Marwah, dia cari air tuh untuk Ismail anaknya. Jadi kan 7 kali balik. Dan di mana? Di mana? Maksudnya Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, untuk mencari air itu 7 kali bolak-balik. Antara Safa dan Marwah. Dan di mana airnya itu muncul? Di kakinya Ismail. Artinya apa? Allah suruh kita untuk, kamu Siti Hajar, kamu jalan aja terus cari, berarti usaha kan? Usaha. Dan rezeki itu udah Allah tentukan di kaki Ismail. Jadi gerak aja dulu, rezeki udah diatur. Seperti Nanda buat aja podcast, buat dan ada masanya ya alhamdulillah, dan dengan juara 3 dapat uang, Dapat hadiah. hadiah untuk ya bisa
memperbaguskan lagi alat-alatnya ataupun media yang sebelumnya belum ada kita adakan. Dan alhamdulillah project yang selanjutnya nih dari dukungan dari orang tua juga akan di Orang tua dukung penuh. Kasih uang lebih nggak? Tapi dukung dari segi tenaga. Jadi Tenaga. khususnya bapak, saya terima kasih juga kepada bapak saya. Bapak udah yang buat sekali. studio podcast untuk saya. Oh, udah dibuat studio podcast ternyata, Bung. Iya. Sedangkan kalau spot juga belum ada. Dan itu alat-alatnya nggak perlu banyak. Maksudnya kedap suara nggak perlu pakai busa yang untuk apa tuh namanya siaran apa tuh. Tapi pakai gabus Biar kedap aja. suara Kedap gitu ya. suara pakai gabus ditaruh apa tuh namanya ditaruh kain hitam itu udah kedap suara. Jadi Bapak juga kreatif orangnya. Bapak keren. Oh iya, tadi Nanda juga cerita. Dulu pertama ngerekam di mana? Pertama kali ngerekam podcast? Ini cuman jangan ditiru. Iya, menarik ini. Jangan ditiru. Kalau rekamannya itu biasa di dalam lemari. Dalam lemari. Karena apa? Bayangkan dalam lemari wardrobe itu. Dalam lemari dengan hawa yang nggak bisa kita kontrol ya, panas. Berarti pasti. lemari ya berapa lah itu ya? Aduh, kecil lah. Cuman muat badan dah dirangkuk gitu. Sambil pegang Iya, gini. HP di atasnya taruh apa tuh namanya teks untuk apa yang kita ngomong, skrip Lemarinya ditutup. tutup Ya Allah. tutup sedikit. Bayangkan. Dan ada juga karena ada mobil, kadang di mobil cuma karena udah malam kan serem kita di depan, nanti di belakang siapa gitu. Serem juga. Jadi kalau misalnya Nanda udah jam 2 misalnya hari Kamis, kadang-kadang kita kan ada titik jenuh nih, nggak mau lah buat podcast hari Kamis lah, capek. Tapi niat lagi nih, kamu buat podcast buat apa? Untuk berbagi kan, buat gitu. Walaupun kadang-kadang uploadnya itu di hari Jumat kan Pak, pastinya jam 12 Jumat. Jadi buat aja. Ya, Kembali ke niat lagi ya. kembali ke niat lagi dan buat rekaman jam 12 malam di dalam lemari. Kalau misalnya nggak di mobil, iya. Karena lemari itu kan pasti punya apa tuh namanya, karena kan udah belajar di kelas podcast. Artinya lemari itu kan ada baju, baju itu merekam apa ya, memendam suara kita. Jadi noise-nya tuh nggak ada noise, kurang noise, tinggal diedit aja. Ngedit sendiri. Belajar dari mana? Otodidak. Tengok. Record pertama itu di dalam lemari. Bisa praktekin mungkin kayak mana ngerekamnya tuh? Iya, gimana Yang ya? pertama kali direkam itu apa? Pertama sapaan yang harus ya. Coba dipraktekin. Kalau misalnya sapaan yang Ini lagi dalam lemari nih, bayangkan ada dalam lemari. ya HP kadang-kadang ada jepitan, kita taruh HP-nya di sini, kita di dalam. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast bersama saya Jack. Kadang meleleh keringat. Panas ya? Panas. Dan di lomba yang menang ini itu juga batas acaranya tanggal 14 sampai 27. Jadi orang-orang dari Instagram tuh udah tahu karena Nanda podcast, jadi banyak yang tag tuh. Nanda ikutan ini. Cuman karena itulah Indonesia ya, suka sekali menunda-nunda. Jadi tanggal 27 akhir hari Minggu itu sengaja nggak pergi kemana-mana karena memang untuk mau ikut lomba ini. Jadi tanggal 27 jam 5:30 Nanda udah start di dalam mobil. Bulan 7. Bulan berapa? Bulan 9 nanti. 27 bulan 9 tuh udah start. Dan mungkin teman-teman melihat hasilnya itu udah bagus ya. Tapi nggak tahu perjalanannya itu udah sampai 30 kali take, salah lagi. Mungkin part ini salah, ulang lagi. Karena ngomongnya itu 20 menit sendiri. 20 menit sendiri ya? Itu ngomong apa monolog. aja? Monolog itu ngomong apa aja? Itu mikir nih. 20 menit sendiri dengan cuaca panas. Dari jam 5:30 sore Bang mulai record. Jam 10 malam baru keluar dari mobil. Ya Allah, berarti perjuangan ya? Perjuangan. Berarti kan itu ketika monolog itu dikonsep duluan atau spontan? Kalau Nanda gimana? Konsep dulu. Berarti kalau Nanda di konsep ya? Konsep dulu, pakai skripnya awalnya apalah kita mau ngomong apa. Nanti kan ini tentang surviving corona, artinya pengalaman kita untuk di tengah pandemi. Apa judulnya surviving corona ala gue? Iya. Ngomongnya gue gitu? Enggak. Berarti judulnya aja. Judulnya aja. Nggak apa-apa sih. Kalau abang nggak biasa ngomong gue, nggak biasa aku, saya. Iya, biasa. karena kan di Aceh gue kan Gue. asik lah
gitu. Ya, tapi gini ya, memang nggak sesuai budaya ya. Iya. Budaya kita beda. Tapi seru kayak dari judulnya itu menarik gitu. Menarik, karena kalau orang Aceh kan, gue kan awam kan telinganya. Gue. Cuma tapi Nana mau pengen ngomong ini nih, surviving corona ala lon kan. Ala lon saya kan. Ala lon. Aceh. Oh Aceh ya. Aceh. Cuman udahlah pakai nama aja. Bertahan di pandemi ala Nanda jadinya. Kalau gue gitu. cuma judul sesuai dengan apa yang panitia. Judul di lapangan. Judul di lapangan. Bertahan corona ala Nanda ya. Iya. Berarti duluan ikut kelas podcast di bulan 7 selama masa daring berarti Iya, ya. betul. Baru ikut lomba di bulan 9. Bukan mendadak gitu ya. Enggak mendadak. mendadak. Kira-kira udah juara lomba baru ikut kelas podcast belajar. Nah, ada orang gitu kan? Belajar dulu. Jadi sebenarnya ini kan udah ke lomba ketiga nih. Sebelumnya dari yang Idul Adha sama dari kampus pun ada ikut di ILM. Iklan layanan masyarakat dari Fuad yang buat. Yang duet sama Husnul. Iya, Tadi Husnul, dengarin ya. loh, menarik. Duet sama Husnul ya nggak menang. Ya mungkin itu hikmahnya juga. Nana bilang sama Bang Husnul, nggak menang kita, ya udah nggak apa-apa, mana tahu rezekinya di lain kesempatan. Dan pas ikut yang ketiga ya itulah rezekinya. Mental kalian pun sama mau Husnul, berjuang, yang penting buat aja gitu. Iya, Nggak peduli sama orang, apapun yang dilakukan, yang penting buat aja. Masalah menang urusan belakang. Iya, Husnul sekali itu. Husnul sekali. Halo Bang Husnul. Jadi urusan belakang aja. Dan harus berjuang kalau misalnya pengen expert gitu ya. Yang pengen ahli di sini, pelajari dengan serius. Kalau misalnya ada kelas podcast yang gratis, alhamdulillah ikutin terus. Kalau bayar mungkin dah berapa kita keluar investasi. Dan investasilah juga leher ke atasnya investasi yang banyak. Artinya daring-daring kan banyak tuh. Leher ke atas ada otak ya, jangan dipikir di luar aja. Ada webinar, seminar, itu gunakan sebaik-baiknya. Webinar ya. Karena Nanda juga ada satu momen yang Nanda seminar bayar 500.000. Wow. Dari misalnya keadaan kita yang memang lagi nggak butuh mungkin dana, tapi Nanda memberanikan diri sebagai mahasiswa nih, memberanikan diri untuk ngeluarin dana sebanyak itu untuk ilmu. Jadi ilmu tuh mahal. Jadi kalau misalnya ada seminar yang gratis, webinar yang gratis, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena yang bayar pun belum tentu maksudnya kita ada uang segitu. Dan memang Anda kalau untuk ilmu nggak tanggung-tanggung langsung. Nggak tanggung-tanggung. Langsung. Kalau ada orang datang minta belajar sama Nanda gimana? Nah, kembali lagi ke live. Tunggu purpose. buka kelasnya ya, kelas online. Nanda pribadi gini, Nanda melihat orang-orang sukses itu, maksudnya orang-orang sukses itu paling suka berbagi. Walaupun Itu ciri-ciri orang sukses ya? Iya, suka kali berbagi dan memudahkan orang lain. Itu dia, memudahkan orang lain. Dan Nanda pengennya, karena Nanda pengennya harus ada Nanda yang lainnya, pengen memberikan edukasi yang lebih lagi di podcast ini, mungkin buat kelas podcast. Dan kalau masalah biaya nggak usah teman-teman pikirkan, yang penting satu, kemauannya ada nggak. Kalau nggak ada ya sama aja ya, kita pun mau udah kasih nih jalan yang lebar, kalau kamu nggak mau menjalani itu yang sama juga kemauannya. Artinya teman-teman punya kemauan yang kuat, ayo sini kita bantu, kita ajarin sampai menjadi profesional. Jadi Nanda siap bantu? Siap bantu. Karena kan sesuai tagline-nya tuh. Apa? Sajak selama, mari sukses bersama. Mari sukses bersama. Mari sukses bersama. Berarti kan modalnya HP kentang aja nih, HP kentang. HP kentang. Modalnya HP kentang, kedua kemauan kalian. Iya. Jangan berpikir buat ruang podcast. Dan jangan mikir juga nih kayak mana nih cara menghasilkan uang di podcast. Ini dia nih. Jangan. Niatnya kotor. Bagi Nanda yang saya tangkap dari tadi, itu dia apa? Materi itu cuma bonus ya. Uang itu bonus ya. Yang penting pengalaman. Pengalaman, jumpa sama orang-orang hebat. Kita belajar sama orang-orang yang maksudnya kapasitas dia lebih jauh daripada kita. Karena belajar itu memperbesar kapasitas dan kapabilitas kita. Jadi jangan karena aku kan udah bisa, aku udah pinter lah masalah itu, nggak belajar lagi, salah. Orang semakin dia belajar, dia semakin mendalami dengan serius, lebih tawaduk ya orang. Kalau misalnya banyak ilmunya pasti kan ya. Seperti padi ya. Iya, filosofi betul. padi ya.
Makin berisi, semakin merunduk. Oke, menarik sekali. Yang penting intinya satu, niatnya harus diperbaiki. Niatnya yang lurus, yang benar niatnya. Yang bener, bukan untuk materi tapi untuk cari pengalaman, cari networking yang luas, relasi, karena relasi itu rezeki. Relasi itu rezeki ya. Berarti setelah menang udah diundang kemana ya nih? Baru Kemana kampus. aja udah diundang? Di kampus. Di kampus? Di kampus dan di podcast. Podcast. Berarti sebagai yang kedua ya. Yang pertama Bang Syed sama Humas YN Langsa. Masih Langsa. Itulah pertama kami dengar. Kami bukannya kami nggak kenal, tapi karena memang kampusnya kan luas. Jadi ketika kenal, coba perhatikan, ini kenal nggak nih wajahnya? Nggak kenal, tapi oh ini mudah nyari nih. Coba kita cari nanti. Pak ketemu Nanda dari AI kan dapat nomor handphone, kita langsung kontak kan. Langsung ketemu, langsung podcast ini on the spot loh. Langsung mau. Ya. Nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan. Yang penting apa yang Nanda alami, apa yang Nanda rasakan, pengalaman ini ya biar teman-teman tahu berarti proses, sebenarnya hidup ini proses kan. Kita berproses dan mungkin apa yang teman-teman lakukan sekarang ini itu ada prosesnya. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan kita esok, ya kan? Kalau misalnya kita berpikiran positif selalu, ini aku menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Esok apakah kita menjadi orang yang luar biasa? Pasti. Dan kalau misalnya hari ini kita ogah-ogahan, mager, Instagram, insecure aja dengan apa yang dia miliki, dan melihat kehidupan orang lain, kan itu banyak. Gibah. Tapi gunakan momen ini untuk hal-hal yang positif, karena ingat apa yang kita lakukan hari ini menentukan kita esok. Jadi Nanda lagi menyicil nih untuk hari esok yang lebih ceria, lebih baik ke depannya. Oh iya, sebelum orang mulai kan, maksudnya tadi lupa kan, mungkin orang nggak percaya Nanda anak Cotkala atau bukan ya, mana mungkin anak Cotkala kayak gini. Iya. Mungkin Nanda bisa jelaskan Nanda mahasiswa jurusan apa, semester berapa, coba. Iya. Ada gini loh, kita betul nggak anak Cotkala nih? Iya. Mana ada anak Cotkala kayak gini? Stigma kayak gitu, buruk kali. Mereka menstigmatisasi diri mereka sendiri. Mungkin betul nggak Nanda semester apa? Jurusannya? Nanda dari salam kenal juga ya. Assalamualaikum semuanya, hai. Nanda ini anak Cotkala, memang real, bukan semu. Nanda anak Cotkala, nama Nanda Ananda Feloni. Sekarang udah semester 7 di Fakultas Syariah, jurusan Hukum Pidana Islam. Dan mungkin tanya ya, anak Hukum Pidana Islam, ya udah ngurusin kanun aja, ngurusin peraturan hukum Islam aja. Ini ngapain buat podcast? Ngapain buat podcast, kan nggak ada hubungannya dengan hukum. Ingat teman-teman, kita itu harus fleksibel. Artinya kita itu harus bisa di segala bidang. Kalau jualan, Nanda juga udah ngerasain juga jualan saat kuliah udah pernah. Juga ngajar juga, berarti ngajar juga. Dan sekarang belajar podcast. Artinya Nanda ini bukan hanya kuliah di Fakultas Syariah, tapi kuliah di semua prodi. Kan Febi ekonomi. Kalau Fuad kan tentang ada komunikasi dan penyiar Islam. Dan tarbiyah kan guru. Jadi sebenarnya Nanda ini mencakup nih semuanya. Mencakup semua hal. Artinya. Berarti jangan hanya membatasi masalah, membatasi diri sendiri. Orang suka membatasi diri sendiri. Jadi kalau misalnya hukum pidana, ya udah urusnya jadi jaksa, jadi hakim, jadi advokat. Tapi lebih banyak duitnya. Jadi hakim, jadi jaksa. Gimana? Nggak mau jadi jaksa. Suka akademisi lah. Mau jadi dosen lah mudah-mudahan. Cendikiawan. Mantap. Karena lebih suka mengajari, karena memang ilmu yang bermanfaat kan 3 yang nggak akan terputus. Pertama doa anak yang soleh, yang ilmu yang bermanfaat, sama sedekah jariah. Dan ilmu yang bermanfaat ini harus dibumikan lah. Walaupun kita udah nggak ada, berbagi walaupun sedikit. Berbagi walaupun sedikit. Walaupun kita nggak ada, adalah karya kita yang bisa kita bagikan. Mungkin dengan melihat audio Nanda. Dan Nanda juga selain berpodcast juga menulis. Ada menulis ya. Ada menulis antologi ya.
buku yang pertama di KBM, Komunitas Menulis Online. KMO, sorry. Oh, KMO. Nana belajar di situ dan udah ngeluarin buku pertama. Udah juga nulis. Buku Dalgona, tapi berisi tentang cerita persahabatan udah. Dan 3 buku lagi akan segera terbit lah, tapi antologi. Dan pengen juga karena cita-cita teman-teman di sini harus punya cita-cita yang tinggi dan harus punya goalsnya. Kalau punya impian, cita-cita, pengen jadi kayak seperti Nanda bilang, pengen jadi motivator. Apa goalsnya yang mau menuju ke sana? Yaitu berarti public speaking kita. Goals itu adalah yang kita lakukan untuk menuju impian itu. Kalau misalnya impian kita jadi motivator, apa yang kita lakukan? Public speaking kita harus bagus. Kita ngomong sama orang harus pede. Abis itu ngomongnya nggak boleh grogi. Apa yang kita lakukan itu buat podcast ini, yaitu melatih itu semua untuk menuju impian Anda. Bisa menggerakkan orang banyak ya? Iya, bisa menggerakkan orang banyak. Dan berarti gini ya, tagline hari ini Yayan Langsa bisa. Iya. Nggak mesti menang kita anak Cotkala nggak percaya gitu juara podcast tingkat nasional ya. Nasional. Ini ada buktinya. Ananda Feloni, mahasiswa HPI. Komputer. Semester 7. Aslinya Langsa? Langsa. Berarti tadi setelah diundang selanjutnya mau kemana? Ada yang undang lagi? Penuh jadwal? Belum. Sekarang lagi fokus ke ruang studio, lagi berbenah dulu. Berbenah dulu di rumah dan mudah-mudahan tanggal 5 November bertepat dengan hari lahirnya. Oh, 5 November. Semoga itu launchingnya. Pengennya di hari yang bahagia, pengen punya karya dan bisa berbagi di situ. Tanggal 5 November mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan studio juga. Pas hari ulang tahun. Iya. Berarti kayak kalau penyanyi kayak Nadine Amizah ya, ngeliris lagu pas ulang tahun ya. Dia ngerilis album pas ulang tahun. Di hari yang memang diingat ya, yang diingat. Gimana? Udah merasa jadi podcaster profesional atau belum? Atau masih kurang? Atau udah layak jadi podcaster kok. Podcaster, kalau misalnya teman-teman udah buat podcast, itu udah layak disebut podcaster. Ya. Siapapun ya. Siapapun, mau karya kita masih belum pro atau masih biasa saja, kalau dia udah buat publish di Anchor atau di Spotify, udah bisa disebut podcaster. Jadi kalau kamu mau jadi podcaster, jangan lupa buat podcast kamu dan publish di platform mana aja. Sulit nggak untuk memposting di Anchor tadi itu? Sulit nggak? Apa kendala biasanya yang umumnya orang pemula temui di jalan menuju upload di Anchor? Pertama, suara rekaman kita. Jadi rekam tuh nggak boleh asal-asal rekam ya teman-teman. Juga di tempat yang sepi, yang kedap. Kalau misalnya belum ada studio, mungkin opsi Nanda di mobil tuh kedap. Kalau nggak punya mobil? Dalam lemari. Dalam lemari tetap opsi terbaik. Cuman itu bukan saran yang baik ya. Maksudnya teman-teman bisa tempat yang sepi tapi jangan kosong, jangan tempat yang kosong karena dia memantulkan suara. Jadi dari hal-hal sekecil itu aja kita harus belajar untuk mengetahui dan membuat kualitas audio kita bagus. Dan berarti kalau tadi kan upload, berarti kenapa kualitas suara penting? Contohnya nih, Bang Iki kalau misalnya dengar suara bisa gitu, bisa ngos-ngosan. Assalamualaikum semuanya, kan suara napas kita dengar tuh kan? Itu dengar nggak? Maksudnya enak nggak didengar? Ya nggak enak. Nggak enak kan? Artinya kalau kamu ngomong kan kita ada belajar artikulasi, intonasi. Jadi intonasinya yang cepet-cepet, ngomongnya itu di-slowkan lagi. Artikulasi juga harus jelas gitu, jelas. Dan napas. Jadi kalau ngomong napas di perut. Napas juga diperhatikan. Jadi ngomongnya jangan lupa napas yang penting. Iya, napas. Jadi napas juga pakai suara perut ya, kalau misalnya duduk pakai suara perut. Maksudnya kita ngomong suara perut gimana? Ya. Halo guys, assalamualaikum semuanya kan. Pokoknya suara yang enak lah didengar dan jangan buru-buru, rekam aja lah. Kan udah kita mau mulai nih upload. Kan suara harus bagus. Kalau suara nggak bagus memang Anchor nggak terima gitu. Mereka ada standar suara? Nggak ada. Nggak ada. Bebas mau suara kamu seperti apa, yang penting kita ini adalah unik ya, kita unik banget. Jadi kalau misalnya abang punya suara yang versi abang, Nanda juga suara yang jelek gitu. Enggak ada suara yang jelek.
Nggak ada suara jelek. Nggak ada suara yang jelek. Ah, terus? Jadi Nanda juga punya suara versi Nanda. Jadi sebenarnya penerimaan diri ya. Jangan lihat orang lain juga. Suara dia bagus, suara saya enggak. Tapi ya udah, kita punya keunikan masing-masing. Kalau udah punya keunikan masing-masing, nggak ada tuh namanya kita membanding-bandingkan diri lagi. Berarti kurang memuji diri sendiri ya? Iya. Orang dipuji, diri sendiri enggak. Iya. Kenapa kalian nggak mencoba mulai diri sendiri kalian? Siapa orang nggak? Itu namanya self esteem namanya. Motivasi dari dalam diri. Iya. Itu self esteem namanya. Kembangkan self esteem. Jadi kita bisa kenal diri kita sendiri. Jadi coba apresiasi suara sendiri dulu. Kayak saya nggak pernah mengapresiasi suara sendiri, saya nggak suka dengarnya. Setelah diupload saya nggak nonton. Nah mulai sekarang Bang Iki udah beda tuh, Astagfirullah. mindsetnya tuh udah beda. Jadi gimana kalau misalnya kita punya karya tapi nggak suka dengan karya itu, apakah orang lain akan suka dengan karya kita? Pasti nggak juga kan? Nggak ada. Artinya Spotcast punya Bang Iki dengan suaranya yang unik. Ya, Bang Iki dengan suara yang Bang Iki memang punya Bang Iki aja, nggak ada orang lain. Dan dari situlah kita pasti senang nih. Jadi teman-teman udah tahu kok misalnya dengar suara Bang Iki dah, oh ini suara Bang Iki nih di Spotcast. Nggak jelas, suara cempreng, nggak suara apa nggak pecah gitu kata adalah tuh. Cuman udah dihapus ya. Dihapus komen. Jadi kan apa? Berarti setelah tadi mulailah hargai suara sendiri Iya, tuh ya. cintailah kan suara kita. Tapi kalaupun itu bisa kasih efek kan, suara itu bisa diberi efek tadi kan, enggak atau gimana? Kalau kita mengandalkan Mengandalkan efek. software kita, itu rumit. Lebih baik kita ya udah tampillah dengan apa adanya. Mungkin kebagian orang kayak YouTuber misalnya, banyak kali editnya mungkin di sebagian orang suka, tapi ada sebagian orang itu nggak suka. Kalau misalnya nengok YouTuber tanpa edit ada kan. Beliau itu ya udah pure aja dengan apa yang dan banyak yang suka dan banyak yang nonton. Artinya kita itu nggak tahu nih, kita punya standar diri kita sendiri. Kalau bisa pakai standar kita, jangan pakai standar orang. Kalau kita pakai standar orang, kamu tuh harus kayak gini. Misalnya Bang Iki, kamu tuh suara kamu dengerin orang. Dengerin orang aja. Jadi kita nggak, berarti kita bukan jadi diri kita sendiri, jadi orang itu. Oke. Jadi Bang Iki pedelah dengan suara Bang Iki. Iya. Karena Spotcast ya punya host ya Bang Iki. Jadi ada ciri khasnya dengan suara Ada host ini. satu lagi. Ada host satu lagi. Ada Morris lagi sembunyi ya. Nah begitu. Jadi pede aja Bang. Ya, oke. Jadi nggak ada- Makasih wejangannya. Iya. Berarti setelah suara selanjutnya apa tadi? Di anchor tadi? Suara Direkam. Rekaman. Setelah itu mungkin tinggal upload terus. tidak. Kalau misalnya teman-teman mau mixing, Mixing itu apa? ditambah dengan musik. Misalnya kita lagi Standarnya dikasih background kata ya orang background. sekarang. Misalnya lagi momen-momen sedih nih, jangan lagu yang senang kan nggak itu kan nggak. Tapi yang itu yang sesuai dengan alur perasaannya. Misalnya lagi sedih, ya udah musiknya agak slow. Itu namanya mixing, antara audio dan musik itu namanya mixing. Audio dengan sound tadi apa? Audio dengan musik tadi ya. Mixing. Berarti di mixing terus selanjutnya? Udah misalnya teman-teman udah, kalau Nanda pribadi dari suara rekaman anchor itu diekspor keluar, itu dimasukkan ke KineMaster. Jadi edit suaranya tuh di KineMaster. Jadi misalnya ada suara-suara yang nggak pas nih, bisa kita cut, kita gabung dengan suara yang bagus. Misalnya ada suara tiba-tiba kita dalam proses rekaman tuh bersin. Nah, bersin tuh kita bisa cut di KineMaster. Berarti diedit lagi ya, editing. Editnya banyak ya. Aplikasi yang Nanda pakai aja ada. Ini yang buat orang mager. Iya. edit. Anchor, KineMaster. Ini sebut Apa tuh? sebut aplikasi nggak Boleh, apa-apa. boleh nggak apa-apa. Eh, Nanti kita kasih link. ya. Apa tadi? Anchor, KineMaster. Biasa tambah spektrumnya pakai aplikasi yang khusus spektrumnya lagi. Baru bisa dipublish ke Spotify. Baru Spotify ya. Banyak. Ribet ya. Lumayan. Yang orang mager dah berat nih. Berarti kalau mudahnya hubungi aja lah si Nanda. Iya, bisa kita belajar sama-sama. Melalui Instagramnya apa? Sajak Sirama. Iya, @sajak sirama. @sajak Sirama. Beliau bisa komunikasi, beliau bersedia membantu. Iya.
dengan senang hati. Iya, karena berbagi ilmu itu kalau semakin kita bagi nggak akan habis ya. Karena itulah investasi yang paling menjanjikan. Semakin kita bagi semakin banyak ilmu yang kita dapatkan lagi. Itu kekuatan sedekah. Iya. Makin banyak memberi, makin banyak kembali. Ya, berarti selanjutnya ya setelah bincang-bincang hari ini, jadi selanjutnya apa yang akan Ananda Feloni lakukan atau apa yang akan Ananda Feloni target Iya, Nanda target. gimana? Kalau target pengennya buat kelas belajar, jadi belajar khusus nih untuk orang-orang yang mau berminat untuk mau expert di bidang podcast, dan juga lagi lagi studionya lagi dibuat. Karena itu kan mendukung dan ketika kita udah target pengen menciptakan podcaster langsa yang handal, sehingga kalau udah kita bentuk orang-orang yang mau belajar, kita udah ada saudara baru lagi, kita udah punya relasi banyak lagi, dan pastinya rezekinya pasti banyak juga. Luar biasa, berarti membentuk wadah komunitas. Iya, komunitas. Ya. Mulai aja dari Cotkala dulu. Boleh? Mau mulai dari Cotkala dulu, kami bantu nanti. Boleh. Kami siap bantu. Hitung-hitung kami juga mau cari podcaster nih ya. Iya, betul. Yang cewek, wanita. Kayaknya kami udah menemukan calon yang tepat, tapi apa beliau mau? Belum tentu. Karena di sini nggak dibayar. Ya kan? Kalau gimana kalau selanjutnya Cotkala Sport ngajak Nanda untuk join? Boleh, karena kan kita lebih baik berkolaborasi daripada bersaing ya. Ngapain sih bersaing saja selama dan podcast? Ngapain? Kenapa nggak kita satukan pendengar kita ya kan? Dari podcast dan jadi saja sirama menjadi satu dan menjadi lebih bermanfaat lagi. Berarti pastinya pendengar saja sirama ini banyak yang luar ya, bukan orang Lamsa mungkin ya? Karena terkenal tingkat nasional mungkin. Karena kita punya komunitasnya bang, namanya di Discord. Itu podcaster Indonesia. Discordnya podcaster Indonesia. Itu dibimbing sama Mr. Popo itu yang buat Do You See What I See. Dan beliau udah memang itulah niatnya itu untuk belajar sama-sama. Mereka bentukan wadah. Kenapa nggak di Langsa kita buat juga podcaster Langsa? Dan kita belajar sama-sama nanti dari alatnya, bagaimana produksinya, dan bagaimana sampai mudah-mudahan bisa ngiklan. Wow. Jadi mudah-mudahan agensi-agensi ya pakai bakat-bakat dari Langsa untuk yang di Langsa gitu. Bisa iklan juga dari voice over juga bisa. Voice over ya. Karena kan dia bermain di suara, di audio aja. Atau nanti kayak iklan Marimas. Sorry. Berarti voice over juga? Lagi belajar bersama ya pasti teman-teman tahu Bimoki yang iklan-iklan Kiss. Nutrisari ya. Banyak lah belajar. Yang sampai dikira suaranya Joshua padahal bukan. Iya kan? Berarti dia linear tuh ya, podcast, voice over, apa lagi yang berkaitan sama itu, penyiar radio ya. Penyiar radio juga. Penyiar radio, berarti memang ya di situ lah bidangnya. Karena bidang suara aja, dan bagi Nanda ya seneng lah, karena ketika kita udah menyenangi satu profesi, itu kita lakukannya itu dengan ikhlas, tanpa lelah lah. Kalau misalnya lelah pun kita ingat lagi, ayo dengan niat untuk berbagi harus semangat lagi. Karena banyak dari teman-teman yang kekurangan informasi yang positif. Sekarang yang kita dengar ya hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif, mungkin ya terlalu banyak noise di ruang publik ya. Iya, terlalu banyak noise. Jadi yang nggak tahu mencerna apa coba ya kan. Jadi kita mudah kali terdistraksi dengan berita-berita yang kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi mahasiswa harus kritis, berpikirnya harus yang ini benar nggak, ini difilter dulu nih. Jadi informasi itu nggak semuanya mutlak dimakan mentah-mentah, tapi difilter terlebih dahulu. Gitu. Menarik. Dah selanjutnya apa lagi mungkin targetnya, tujuannya? Targetnya ya pengen ya ngadain lomba ya. Ngadain lomba? Pengen ngadain lomba. Ngadakan lomba. Lomba apa? Lomba ya podcast juga, podcast pasti di Langsa ya, khusus teman-teman yang pengen coba. Sebenarnya edukasi dulu podcast itu bagaimana, kita
pengen buat seminar juga nih, pengen buat seminar via Zoom ya, via Zoom podcast. Jadi kita kasih dulu edukasi bagaimana buat podcast yang benar, bagaimana buat podcast yang semestinya, baru nanti mudah-mudahan bisa buat lomba. Berat ini apa komunitas tadi udah ada belum? Belum satu pun. Belum. Kawan dekat mungkin? Kawan dekat udah ada yang coba buat. Ada 10 orang? Satu. Oh, tapi yang penting udah ada. Ada, yang penting udah berhasil. Udah ada ya itu yang membuat orang tertarik dengan dunia podcast ini udah. Mungkin nanti kalau ada kegiatan di Instagram atau di mana di Facebook mungkin kami juga ada halaman, tag aja kami bisa bantu nanti kita sebarkan. Kita bantu pokoknya. Kami bantu apa yang kami bisa. Ada acara bagikan, nanti kita bagi juga melalui akun kami. Benar-benar. Dan admin kami nggak tidur 24 jam ya. Iya. Tapi aja. Dan pengen juga sekarang lagi fokus ke lomba-lomba lagi juga Bang. Jadi ada lomba lagi di Kosiknal, kompetisi nasional untuk mahasiswa Kosiknal. Itu BEM Malang ya nggak salah. BEM SI ya? BEM Malang ya? BEM Malang buat, jadi hari ini pendaftaran terakhir, jadi bentar lagi saya juga bayar pendaftaran dulu. Oh, bayar pendaftarannya dan pengen ikut juga. Pokoknya setiap ada kesempatan lomba tuh ikut aja. Dapat info lomba dari mana? Pertama dari Discord itu paling pemeran utama mereka tuh nggak pelit-pelit dengan ilmu. Jadi apapun acara langsung mereka kasih aja. Dan KBR ini pun masuk juga ke Discord. Karena ada orang gini, biar nggak banyak saingan, nggak aku bagi ya. Biar aku aja yang ikut, yang menang aku. Dia kira kalau sendiri bakal ada acara itu. Mana ada. Jadi janganlah pelit-pelit, langsung aja kasih. Karena kan rezeki orang kan udah diatur. Ilmu aja pelit, info aja pelit, gimana ilmu? Parah memang. Berarti memang dari Discord itu ya. Selanjutnya lomba apa tadi? Kosiknal, ada kreatif podcast, ada dari perusahaan mana dibuat tentang ekonomi, apa peran kamu membangkitkan ekonomi di Indonesia. Itu biasanya event Sumpah Pemuda. Itu kan lagi dekat-dekat Sumpah Pemuda. Ini yang dekat ya. Banyak lomba-lomba juga. Berarti pandemi memang membawa berkah. Benar. Karena dari sudut pandang mana yang kamu lihat. Kalau kamu positif, ya semuanya positif. Bukan hal yang ini kayak mana nih, ngeluh aja biasanya kita kayak mana nih pandemi udah nggak bisa lagi jualan misalnya gitu. Tapi bisa ya mungkin dengan jualan online yang kita gencarkan ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Jangan membatasi diri sendiri. Berarti selanjutnya Kosiknal targetnya paling mentok mau di mana? Target yang paling dekat nih. Target ya itulah ikut lomba dulu nih. Targetnya ayo, Nata punya target? Target lain. Juara mungkin? Setelah juara 3 mau juara 1 mungkin selanjutnya. Kan karena kita juga pengen terus meningkatkan kan, jadi kenapa nggak bercita-cita tinggi aja, nggak apa-apa ya, mungkin 2-1 kan, yang penting masih ada hal yang bisa kita raih lagi. Kalau misalnya udah 1, mungkin itulah hikmahnya kenapa juara 3, mungkin Allah mau pengennya kita lebih lagi usahanya, lebih lagi effortnya, yang hasilnya itu harus lebih lagi. Dikasih juara 3 supaya bisa lebih baik. Iya, kalau juara 1 lu tiba-tiba juara 1, mungkin udah berbangga diri mungkin ya. Udah 1 nggak usah lagi. Bawa pelang juara 1 jangan kemana-mana. Tapi ya 3 lebih terus lagi, lebih semangat lagi berusaha, lebih kuatkan lagi dengan alat-alat mungkin yang kemarin tuh masih seadanya, mungkin kita lebih seriuskan lagi. Jangan cepat puas. Iya. Jangan cepat puas. Itu kuncinya anak muda. Jangan cepat puas. Ya. Nggak nyangka bisa ketemu dengan Nanda, banyak belajar soal podcast hari ini. Iya. Dan sebetulnya saya menolak tadi untuk bawain acara. Saya mau Nanda sendiri yang bawa acara karena saya juga minder. Bayangkan saya nggak ada kemampuan broadcasting atau apapun, tak pernah ikut kelas podcast dimanapun, tapi sok-sok memandu Nanda pula di segmen hari ini. Jadi sebelum kita tutup, kami maunya Nanda ngasih gaya Nanda ketika podcast. Okay. Sekitar ya. Berapa menit kira-kira? 2 menit. Gaya Nanda podcast di sini langsung mungkin. Iya. Nah, coba silakan. Tutup acara. Sekalian tutup ya. Tapi penutup biar saya nanti. Oke. Diawali dari pembukaan yang sangat melekat nih di benak
Gaya Nanda Iya, pokoknya oke. alas podcast. Biasanya di apa ya, di balik layar ya. Ini sekarang untuk teman-teman semua nih. Jadi bagaimana cara membawa berita atau membawa podcast Nanda? Oke. Dimulai dari salam. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast bersama Sajak Sirama. Podcast Sajak Sirama rilis di hari Kamis untuk kalian yang selalu berjiwa optimis. Nah, kali ini Nanda diundang di Spotcast. Spotcast adalah podcastnya anak Cutkala ya Bang? Cutkala. Dan terima kasih banyak nih kepada Spotcast yang udah ngundang Sajak Sirama di channelnya. Di channel YouTube bernama Cutkala Hotspot. Cutkala Hotspot. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa apa Bang? Di like, Komen, di komen and dan subscribe. Ya, di subscribe jangan lupa karena konten Spotcast bakalan memberikan edukasi mengenai bagaimana menjadi mahasiswa yang kreatif, edukatif dan Inovatif. inspiratif. Gitu. Terima kasih kepada Spotcast. Semoga Spotcast bisa di 1000 subscriber ini bisa lebih berjaya lagi, lebih edukatif lagi, dan jangan mudah menyerah, dan semoga Bang Iki lebih pede lagi. Amin. Terima kasih udah menyaksikan Spotcast dan Sajak Sirama, dan jangan lupa nih di like dan di komen dan di share, subscribe. Follow juga Sajak Sirama. Oke. Oke, terima kasih. Maaf karena berapa hari kami sedang hibernasi. Jadi ini video setelah hibernasi sekian lama. Sebulan. Jadi kami mohon maaf. Jadi jangan lupa kalian terus tonton ya. Iya. Terus tonton podcast. Jangan sampai kelewatan podcast selanjutnya. Kami Dan jangan akan pernah terus bosan ya dengar suara Bang Iki yang unik. Mantap Bang Iki. ngeje. Yang unik betul. Oke, jangan lupa subscribe-nya. Like, komen. Saya nggak pernah bilang ini sebelum. Boleh dicek. Karena Nanda saya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cutkala Hotspot. Kami ada di Instagram. Silakan DM. Siap bagi kalian yang berminat atau ingin memantaskan diri atau ingin menyarankan teman kalian, dosen dan segala macam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye.